Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Novianti Taufik MPD. Di sini saya akan meringkas materi terkait dengan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Baiklah, eh, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa bahan ajar itu merupakan suatu materi perkuliahan ataupun pembelajaran yang disusun secara sistematis yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar yang memang sering dapat kita jumpai di lapangan itu dalam bentuk bahan ajar cetak, kemudian dan bahan ajar non cetak. Bahan ajar non cetak itu seperti halnya bahan ajar audio, bahan ajar visual dan multimedia interaktif. Akan tetapi bahan ajar yang relatif mudah dikembangkan oleh pendidik, baik itu dosen maupun guru, itu adalah bahan ajar cetak. Nah, kemudian bahan ajar itu memiliki fungsi dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar itu dapat dijadikan sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga bahan ajar di sini menjadi pengawas ataupun kontrol dalam proses pembelajaran dan membuat siswa itu menjadi pasif dalam belajar. Sementara bahan ajar dalam pembelajaran individual berarti menjadikan bahan ajar itu sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan juga sebagai penunjang media pembelajaran individual yang lain. Sementara fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok itu bahan ajar di sini dapat digunakan sebagai bahan pendukung bahan ajar utama yang memang dapat juga memotivasi peserta didik ketika bahan ajar itu dirancang dan dikembangkan secara menarik dan interaktif. Nah, adapun karakteristik yang dimiliki oleh bahan ajar, yang pertama adalah bahan ajar itu harus bersifat adaptif, artinya bahan ajar itu harus bisa menyesuaikan dengan istilahnya menyesuaikan, memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bahan ajar juga harus bisa berdiri sendiri atau stand alone. Dalam hal ini bahan ajar itu tidak bergantung pada bahan ajar yang lain, dan bahan ajar juga bersifat self contained, di mana bahan ajar ini harus memuat keseluruhan bagian-bagian yang ada di dalamnya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Kemudian bahan ajar juga bersifat user friendly, di mana bahan ajar ini memang hadir di lapangan itu untuk mempermudah siswa ataupun mahasiswa itu dalam memperoleh informasi yang jelas. Dan yang terakhir itu adalah bahan ajar itu bersifat self instructional, artinya bahan ajar ini dapat membuat mahasiswa ataupun siswa mampu membelajarkan dirinya sendiri dengan menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, secara garis besar ada dua kelompok bahan ajar yang memang ada di dalam dunia pendidikan, yaitu ada bahan ajar cetak dan non cetak gitu ya. Bahan ajar cetak itu seperti halnya buku teks pembelajaran, modul, kemudian handout, dan lembar kerja peserta didik. Sementara bahan ajar non cetak itu seperti halnya bahan ajar diam dan display, bahan ajar audio, bahan ajar visual, dan OHP. Nah, kemudian dalam hal ini gitu ya, baik guru maupun dosen itu perlu yang namanya mengembangkan bahan ajar. Kenapa? Karena hal itu perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran yang memang dinamis, yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang memang diharapkan. Nah, adapun pengembangan bahan ajar ini sebenarnya bertujuan untuk menyediakan bahan ajar yang memang sesuai dengan tuntutan dan capaian kurikulum, dan juga sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didiknya. Nah, sehingga harapannya dengan dikembangkannya bahan ajar itu dapat memudahkan dan melaksanakan pembelajaran baik di sisi dosen ataupun siswa atau juga mahasiswa maupun gurunya gitu ya. Nah, kemudian bahan ajar yang baik itu hendaknya dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, dilengkapi dengan
kompetensi yang diinginkan, materi pembelajaran yang memang di dalamnya itu diuraikan juga kegiatan belajarnya, dan ada ilustrasi gambar yang menarik yang merepresentasikan materi tersebut dan juga prosedur pembelajarannya. Dan tak lupa di akhir nanti siswa ataupun mahasiswa itu nanti akan diberikan latihan-latihan yang harus dikerjakan gitu ya, dan tes formatif baik dalam bentuk tes uraian ataupun tes pilihan ganda yang di dalamnya itu juga termuat umpan balik yang memang harus diberikan oleh dosen ataupun oleh guru gitu ya, serta sumber-sumber yang relevan yang memang harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, adapun dalam mengembangkan bahan ajar ini kita mempertimbangkan 3 prinsip. Yang pertama itu adekuasi, di mana adekuasi di sini itu adalah bahan ajar itu harus cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan, sehingga dalam menyusun bahan ajar itu tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kemudian relevansi, artinya bahan ajar yang dikembangkan itu harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dan memiliki keterkaitan dalam pencapaian capaian pembelajaran. Sementara konsistensi di sini itu menggambarkan keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Artinya ketika capaian pembelajaran dalam suatu materi itu misalkan berjumlah 4, sehingga 4 itulah yang nantinya harus ada di dalam bahan ajar yang hendak kita kembangkan gitu ya. Nah, kemudian cakupan isi bahan ajar itu meliputi aspek pengetahuan, mulai dari fakta, prinsip, prosedur, dan konsep. Kemudian ada keterampilan atau skill, mulai dari keterampilan dalam mengembangkan ide, keterampilan dalam menggunakan alat-alat laboratorium, keterampilan dalam mengkomunikasikan baik dalam hal komunikasi lisan ataupun tulisan, dan juga keterampilan dalam menggunakan teknik kerja ataupun bahan yang memang tersedia di lapangan. Adapun dari segi aspek sikap atau afektif atau value-nya itu adalah misalkan nilai kejujuran, kemudian nilai skeptis, objektif, kebersamaan, kolaboratif, kasih sayang, serta semangat dan minat dalam belajar, dan juga mau menerima pendapat orang lain. Nah, adapun dalam menyusun bahan ajar di sini itu adalah kita juga harus menggambarkan berapa banyak materi ataupun isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Berarti harus melihat dari sisi keluasannya gitu ya, dan juga dari sisi kedalamannya dalam hal seberapa detail konsep-konsep yang harus memang dipelajari dan dikuasai oleh siswa atau mahasiswa. Sehingga dalam hal ini ketika menyusun bahan ajar itu patokannya itu adalah pada kompetensi dasar yang memang merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian tak lupa juga dari kompetensi dasar itu ada dijabarkan ke dalam indikator pembelajaran, dan terakhir itu nanti ada tujuan pembelajaran. Nah, sehingga ruang lingkup materi yang memang ada di dalam bahan ajar itu harus memang sesuai dengan tuntutan dari kompetensi dasar yang memang dipilih dalam mengembangkan sebuah bahan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian dalam mengurutkan bahan ajar itu ada 2 pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan prosedural dan hierarkis. Bedanya kalau hierarkis itu menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang kompleks, dari yang sederhana menuju yang kompleks, sementara kalau prosedural itu mendeskripsikan langkah-langkah yang secara berurutan dengan yang sesuai dengan langkah-langkah dalam melaksanakan sebuah task ataupun tugas gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui apakah bahan ajar yang kita kembangkan itu berkualitas atau tidak, maka perlu adanya kegiatan penilaian, di mana penilaian ini tentu saja merupakan aktivitas pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk dan bersifat kualitatif. Nah, penilaian ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar sehingga dapat menjadikan bahan ajar yang berkualitas ya, yang bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik
yang mampu menunjang keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa aspek yang penting yang dinilai dari bahan ajar itu mulai dari konstruksi. Konstruksi itu adalah isi atau materi pembelajarannya, penyajian materi, keterbacaan, kemudian kebahasaan, dan juga gambar ataupun ilustrasi serta teks dan wacana gitu ya. Nah, biasanya gitu kan sebelum memang bahan ajar itu bisa diaplikasikan di lapangan, artinya bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun siswa, maka perlu istilahnya dilakukan validasi ahli terlebih dahulu. Biasanya validasi ahli itu dengan melibatkan istilahnya bisa dosen ataupun guru ahli di bidangnya gitu ya. Dan dalam menilai bahan ajar ya, untuk melakukan validasi ahli itu maka kita butuh yang namanya rubrik penilaian gitu ya. Nah, nanti di dalam rubrik penilaian itu terdiri dari beberapa unsur penilaian gitu ya. Unsur penilaiannya itu misalkan bisa seperti halnya tinjauan umum, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada penutup gitu ya. Terus nanti di dalamnya juga ada sumber atau referensi. Nah, di mana di setiap istilahnya aspek penilaian itu juga terdapat poin-poin di dalamnya gitu yang memang harus dicapai. Misalkan seperti halnya pada tinjauan umum. Tinjauan umum itu poin di dalamnya itu ada 5 gitu ya, seperti halnya deskripsi singkat, manfaat bagi peserta, rumusan kompetensi belajar, sistematika bahan ajar, serta petunjuk belajar. Nah, nanti itu kan merupakan aspek yang memang menjadi penilaian yang memang harus diamati oleh validator gitu ya. Nah, kemudian nanti deskripsi singkat, misalkan pada aspek deskripsi singkat dari tinjauan umum itu ada istilahnya deskriptornya lagi gitu ya. Karena di sini skor yang digunakan itu sampai rentan 1 sampai 5, maka deskriptor yang hendak istilahnya digunakan juga ada 5 gitu ya. Dan ketika misalkan hanya salah satu deskriptor saja yang memang tampil atau yang sesuai, maka skor yang muncul pun nanti 1 gitu, dan seterusnya. Ketika misalkan yang hanya 2 deskriptor yang muncul, ya berarti skornya itu 2 gitu ya. Jadi tergantung dari berapa banyak deskriptor itu yang muncul. Jadi semakin banyak deskriptor yang muncul, berarti maka kualitas bahan ajar yang dikembangkan pun akan semakin baik karena sesuai dengan aspek penilaian yang memang diharapkan. Nah, selain itu nanti setelah kita memperoleh hasil terkait dengan validasi ahli yang dilakukan oleh dosen ataupun guru di bidangnya, maka setelah itu akan dilakukan yang namanya validasi kelayakan terhadap bahan ajar yang digunakan. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara uji coba keterbacaan atau bahan ajar, di mana nanti penilaian bahan ajar itu secara keseluruhan yang memang sasarannya itu adalah siswa ataupun mahasiswa, dan juga nanti uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, ketika kita mengetahui analisis data secara kuantitatifnya dan diperoleh angka yang memang sesuai itu, maka istilahnya baru bisa bahan ajar itu bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran gitu, kalau misalkan memang layak untuk istilahnya digunakan. Tapi kalau misalkan tidak layak, berarti harus ada hal-hal yang direvisi terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.